Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Wibowo, Teknik Metalurgi dan Material dengan NPM 23062655032. Di sini akan menjawab kuis 2 kimia analitik, dan sebelumnya mohon maaf, saya sedang tidak enak badan. Oke, untuk studi kasus pertama yaitu analisis ketahanan paduan untuk aplikasi suhu tinggi. Pertanyaannya itu, metode apa yang akan Anda gunakan untuk menganalisis komposisi elemen dalam paduan dan ketahanan oksidasinya? Jelaskan bagaimana setiap metode dapat memberikan data yang diperlukan, baik untuk komposisi elemen utama maupun lapisan oksida yang terbentuk. Diskusikan apakah diperlukan komunikasi beberapa metode untuk mendapatkan hasil komprehensif. Untuk yang pertama itu, skenario-nya dalam pengembangan paduan logam untuk turbin gas suhu tinggi, ada 3 kebutuhan utama. Yang pertama, identifikasi elemen utama dan jejak elemen dalam paduan. Yang kedua, itu pengukuran ketebalan lapisan oksida yang terbentuk setelah uji suhu tinggi. Yang ketiga, itu evaluasi ketahanan oksidasi paduan tersebut pada suhu tinggi. Dan metode yang digunakan yaitu yang pertama untuk analisis komposisi elemen, ada EDS atau EDX. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi elemen utama dalam paduan. EDS dipasang dalam scanning elektron mikroskop (SEM) dan memungkinkan kita untuk melakukan analisis komposisi kimia hingga skala mikron. EDX mengidentifikasi elemen dengan cara mengukur sinar X yang dipancarkan saat elektron menabrak sampel. Kelebihannya itu analisis cepat, semi kuantitatif, dan dapat mengidentifikasi elemen dari nomor atom yang rendah hingga tinggi. Kekurangannya itu tidak akurat untuk mendeteksi elemen jejak dalam jumlah sangat kecil. Yang kedua itu ada XRF. XRF ini merupakan metode non-destruktif yang sangat akurat untuk menganalisis elemen-elemen dalam paduan termasuk jejak elemen. Kelebihannya itu kemampuan mendeteksi elemen dalam jumlah kecil, cepat, dan tanpa kerusakan sampel. Kekurangannya itu terbatas pada analisis elemen-elemen berat. Untuk pengukuran ketebalan lapisan oksida yaitu ada SEM. Kelebihannya itu memberikan kedetailan morfologi dan struktur lapisan oksida. Kekurangannya itu membutuhkan persiapan sampel yang baik untuk hasil maksimal. Dan fokus ion beam (FIB). Kelebihannya itu kemampuan memotong material pada skala nano dan mengamati struktur oksida secara lebih rinci. Kekurangannya itu metode ini memerlukan suhu peralatan yang mahal dan kompleks. Analisis ketahanan oksidasi pada suhu tinggi yaitu dengan TGA, termografimetric analysis. Kelebihannya itu dapat mengukur ketahanan oksidasi secara kuantitatif. Kekurangannya itu tidak memberikan informasi langsung tentang morfologi lapisan oksida. Dan XRD. Kelebihannya itu memberikan data tentang fase kristal lapisan oksida dan sangat berguna dalam memahami komposisi lapisan yang terbentuk. Kekurangannya itu kurang sensitif terhadap armor dan lapisan sangat tipis. Kombinasi metodenya itu untuk mendapatkan hasil komprehensif, metodenya yaitu XRF dan EDX untuk analisis elemen-elemen utama dan jejak elemen dalam paduan, SEM atau FIB untuk visualisasi morfologi dalam pengukuran ketebalan lapisan oksida, dan TGA untuk evaluasi ketahanan oksidasi melalui pengukuran laju oksidasi, dan XRD untuk mengetahui fase oksida yang terbentuk. Dan di sini merupakan ilustrasi dari metodenya itu sendiri. Untuk studi kasus 2, analisis kualitas dan stabilitas material polimer. Skenario-nya itu kita bekerja dalam lab material yang mengembangkan polimer untuk aplikasi otomotif. Polimer ini diharapkan memiliki sifat mekanik yang baik dan ketahanan terhadap degradasi termal dan oksidasi. Kita diminta untuk melakukan analisis terhadap komposisi elemen pada polimer. Nah, pertanyaannya itu, metode apa yang Anda akan pilih untuk menganalisis komposisi elemen aditif pada polimer serta perubahan yang terjadi akibat uji panas? Jelaskan bagaimana setiap metode dapat membantu dalam mengevaluasi stabilitas termal polimer dan deteksi degradasi. Apakah diperlukan kombinasi metode? Jadi di sini kita menggunakan metode EDS, Energy Dispersive Spectroscopy. Tujuannya itu mengidentifikasi elemen aditif dalam polimer seperti stabilizer atau antioksidan yang berperan dalam meningkatkan stabilitas termal dan ketahanan oksidasi.
Cara kerjanya yaitu ADS terintegrasi dengan SEM untuk mendeteksi sinar X yang dipancarkan oleh elemen di dalam polimer, sehingga memungkinkan analisis komposisi elemen aditif. Yang kedua yaitu differential scanning calorimetry atau DSC. Tujuannya itu mengevaluasi stabilitas thermal polimer dengan mengukur suhu transisi, misalnya titik leleh atau titik degradasi, saat polimer dipanaskan. Cara kerjanya, DSC memberikan informasi mengenai suhu pada saat material mulai terdegradasi atau berubah sifat thermalnya, membantu menentukan batas stabilitas thermal polimer. Yang ketiga itu scanning electron microscopy atau SEM. Tujuannya itu mengamati apakah ada degradasi pada permukaan polimer setelah uji panas, seperti retakan atau perubahan tekstur. Cara kerjanya itu SEM menyediakan gambaran permukaan dengan resolusi tinggi yang dapat menunjukkan degradasi fisik atau perubahan mikrostruktur polimer. Kombinasi metodenya ini kita bisa menggunakan kombinasi ADS untuk analisis komposisi aditif, DSC untuk stabilitas thermal, dan SEM untuk menganalisis degradasi permukaan sangat ideal. Dan berikut merupakan ilustrasi pengujian kualitas dan stabilitas material polimer untuk aplikasi otomotif. Di sini ada SEM dan ada DSC dan juga ADS. Untuk studi kasus 3 yaitu karakterisasi korosi pada paduan logam di lingkungan laut. Jadi skenario-nya itu kita tergabung dalam tim penelitian yang menyelidiki perilaku korosi pada paduan logam baru yang digunakan di lingkungan laut. Jadi di sana tuh ada ion klorida yang menyebabkan korosi sumuran, dan klien membutuhkan informasi tentang kedalaman korosi serta perubahan komposisi elemen pada permukaan paduan. Jadi pertanyaannya itu, kombinasi teknik analitik apa yang akan digunakan untuk memahami secara menyeluruh proses korosi pada paduan logam ini, dan pertimbangkan analisis permukaan dan analisis secara massal, dan bagaimana Anda akan menyeimbangkan kebutuhan untuk metode non-destruktif dengan deteksi yang sangat sensitif. Diskusikan juga bagaimana Anda akan menganalisis secara menjejak dan perubahan permukaan, serta bagaimana penggunaan beberapa teknik dapat saling melengkapi. Jadi untuk menganalisis korosi, jadi metode yang kita gunakan adalah karakterisasi komposisi elemen yaitu XRF dengan menganalisis komposisi elemen massal paduan sebelum dan sesudah korosi, dan optical emission spectroscopy OES mengukur elemen jejak yang mempengaruhi ketahanan korosi seperti tembaga dan besi. Lalu yang kedua yaitu analisis perubahan kimia permukaan, yaitu ada SPS, mendeteksi perubahan kimia permukaan dan keadaan oksidasi akibat korosi, dan AES menganalisis perubahan lokal pada area korosi sumuran. Dan ketiga itu pengukuran kedalaman korosi, yaitu SEM ditambah EDS, visualisasi sumuran korosi dan identifikasi elemen yang terlibat, dan profilometri atau atomic force microscopy. AFM mengukur kedalaman sumuran korosi, dan analisis elemen jejak dengan ICP-MS mendeteksi elemen jejak seperti ion klorida dengan sensitivitas tinggi. Dan kombinasi metode ini memberikan gambaran lengkap tentang komposisi elemen, perubahan permukaan, dan kedalaman korosi, serta perubahan elemen jejak dalam korosi. Dan kombinasi metodenya ini kita menggunakan SRF atau OES untuk karakterisasi komposisi massal sebelum dan sesudah korosi, dan XPS-AES untuk mendeteksi perubahan kimia permukaan dan keadaan oksidasi akibat korosi, dan SEM-EDS atau profilometri untuk memvisualisasikan dan mengukur kedalaman korosi sumuran, dan ICP-MS untuk menganalisis elemen jejak seperti ion klorida yang mungkin mempengaruhi ketahanan korosi. Dan di sini merupakan ilustrasi dari gambarnya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.